Sutra akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Yap, saya menolak keras mosi ini karena menurut saya dekriminalisasi atas kejahatan tanpa korban seperti narkoba, prostitusi dan bentuk lainnya adalah bentuk langkah gegabah yang bukan hanya mencabut tekanan hukum tapi juga membuka jalan bebas untuk kehancuran sosial yang perlahan tapi pasti. Saya ingin menitik beratkan argumen saya pada satu prinsip, bahwa kondisi adalah hasil dari pilihan, bukan sebaliknya. Ketika seseorang menyalahgunakan narkotika atau terjun dalam prostitusi, seringkali narasi yang dibangun adalah bahwa mereka terpaksa oleh keadaan. Padahal secara logika, keadaan itu tidak datang secara tiba-tiba, tapi lahir, ada dari keputusan atau pilihan-pilihan yang mereka ambil. Maka kalau kita membela mereka atas dasar kondisi yang menekan mereka, kita sedang membenarkan pilihan atau keputusan yang keliru dan menciptakan pandangan bahwa semua tindakan bisa dibenarkan asal ada narasi penderitaan. Mereka bilang hukum kita tidak proporsional. Hukum yang ada, yang sudah ada, mungkin di Indonesia maupun di dunia, itu tidak proporsional. Maka saya balik bertanya kepada Anda, bahwa dalam hal apa? Apakah karena pelaku di penjara? Padahal justru sistem hukum kita sudah menyediakan ruang rehabilitasi. Sistem hukum kita sudah modern, sudah maju. Bukan cuma panti rehab narkotika, tapi juga pembinaan sosial atas para pelaku atau korban atau apapun itu, dalam hal prostitusi, dalam hal narkotika, dalam hal judi online dan lain sebagainya, dalam konteks kejahatan tanpa korban. Dan bahkan setelah itu, negara masih memberi mereka SKCK dan hak untuk bekerja. SKCK tidak menahan mereka, tidak membatasi mereka untuk mencari pekerjaan, untuk mendapatkan pekerjaan, atau untuk memulai hidup yang baik. Tapi SKCK menjadi dasar untuk mereka tetap menahan diri, tetap berada pada titik di mana mereka masih berada dalam pengawasan negara. Sehingga itu artinya pula negara masih memberikan mereka peluang yang kedua. Tapi kalau kemudian semuanya didekriminalisasi, tidak akan ada lagi tekanan hukum. Dan tanpa tekanan, tidak ada arah. Akhirnya semua akan berjalan bebas. Dan yang kita pikir sembuh, justru akan tambah menjadi. Dekriminalisasi ini ibarat mematikan alarm bahaya hanya karena kita tidak mau mendengar suara bisingnya. Tindakan ini seperti membiarkan manusia masuk ke kandang harimau karena lapar. Dan ketika dimakan kita bilang, kasihan harimau, dia cuma lapar. Padahal manusia itu masuk dengan sadar dan harimau memang binatang buas. Sama halnya dengan mereka yang masuk ke dunia narkoba, prostitusi dan sejenisnya. Mereka secara sadar, mereka dengan sadar dan kesadaran penuh dengan rasionalitas sebagai seorang manusia, mereka sadar bahwa mereka masuk ke dalam kejahatan, mereka masuk ke dalam sebuah tindak kriminal. Tapi ya, mereka tetap masuk. Walaupun mereka sadar, mereka tetap masuk. Jika negara mencabut hukum dari ranah ini, yang tersisa hanya satu hal. Hanya satu hal. Kebebasan tanpa kendali. Tidak ada pelaku, tidak ada korban, seperti yang dicanangkan, seperti yang diutarakan dalam mosi ini, yakni kejahatan tanpa korban. Ya, nggak ada pelaku juga, nggak ada korban juga. Yang ada hanyalah permainan atas legalitas. Dan dalam permainan itu, yang paling berkuasa akan makin bebas. Mereka yang lemah, yang katanya kita bela, justru akan terjerumus semakin dalam karena tidak ada pagar untuk melindungi mereka, untuk membatasi mereka, untuk menekan mereka. Jadi, saya berdiri di pihak yang menolak, di pihak yang kontra atas kejahatan tanpa korban, atas dekriminalisasi kejahatan tanpa korban. Bukan karena ingin menghukum, bukan karena saya ingin berpihak kepada seorang penghukum, bukan saya ingin berpihak untuk menjadi seorang penjagal sebagai seorang algojo ataupun itu, tapi karena saya percaya
bahwa batas atas kebebasan itu penting. Karena kebebasan kita membatasi kebebasan orang lain. Hukum juga memiliki kebebasan yang mana kebebasannya adalah membatasi mereka yang menjadi subjek atas hukum itu. Karena dengan batas pula manusia tahu mana yang layak dilakukan, mana yang tidak layak dilakukan, mana yang seharusnya ada, yang boleh, yang diperbolehkan, yang dibebaskan, dan mana yang seharusnya dicegah sejak awal. Sekian bantahan saya atas mosi dekriminalisasi atas kejahatan tanpa korban. Saya dengan yakin menolak atau kontra atas hal itu. Terima kasih.